Maka dari Jogja kita akan terbang ke Mesir kepada Al-Ustadz Al-Fadil Yusuf Al-Amin. Beliau sedang di Mesir. Dan kita akan dengar bagaimana Natal ini pendapat-pendapat ulama yang kontemporer, yang ulama yang salaf. Juga kami sampaikan kepada peserta webinar agar nanti jika ingin bertanya, menulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti di kolom komentar ditulis dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ditulis kepada siapa pertanyaannya, nanti pertanyaannya apa, nanti saya akan bacakan, nanti kita akan dijawab oleh pemateri. Saya kira itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Yusuf Al-Amin dari Mesir, Kairo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada host yaitu Dr. Arfan Muammar dan juga pembawa acara Dr. Muhammad Sukri Ismail dan juga kepada pemateri yaitu Ustazah Siti Majidah LCMA dan juga kepada rekan-rekan yang telah menyelenggarakan atau berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar via Zoom dan mengangkat sebuah tema yang saya kira sangat faktual. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita khususnya akhir-akhir tahun seperti ini ketika permasalahan yang senantiasa terulang setiap tahun, tapi tentu kita tidak mengatakan bahwa ini permasalahan basi ya. Setiap tahun debat aja kerjaannya itu kan, orang lain sudah pergi ke Mars ke bulan, kita masih debat. Nah, tidak seperti itu. Yang mau pergi ke Mars silahkan ke Mars, ke bulan silahkan ke bulan. Yang aktif di fisika atau yang konsentrasinya di kimia, matematika, di hukum dan semuanya, semua ada bidangnya masing-masing gitu. Nah, adapun kita yang di sini tentu akan membahas permasalahan yang itu berkaitan dengan akidah umat Islam, permasalahan yang terkait dengan fikih umat Islam, karena fikih itu sendiri juga sesuatu yang harus diketahui oleh umat Islam. Jadi selama ada orang yang senantiasa mengulang, membolehkan, menyuruh dan mendorong, juga harus ada suara-suara lain atau pandangan-pandangan yang lain yang mengimbangi itu semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang ada di majelis Zoom-nya yang mukarramah ini insya Allah. Baik, mungkin saya akan langsung masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Ustazah Majidah sudah mengawali dengan membahas tentang sejarah gitu ya, tentang sejarah Natal dan sebagainya. Nah, maka saya sekarang akan lebih spesifik lagi, akan membahas tentang sisi fikihnya gitu kan, tentang sisi fikih daripada menghadapi Natal ini bagaimana, atau bagaimana sikap kita dan bagaimana pandangan fikih terhadap permasalahan ini. Nah, saya akan lebih kepada, maksud kami, saya akan lebih fokus atau akan lebih menukik kepada permasalahan ini. Jadi tadi Ustazah Majidah tadi sudah menyampaikan bahwa yang namanya Natal itu memiliki sejarah yang mungkin bermasalah gitu ya. Dalam artian bermasalah itu bagaimana? Nah, ini akan saya sampaikan lagi lebih detailnya. Baik, saya awali dengan definisi terlebih dahulu karena segala sesuatu dimulai dari definisi gitu ya. Al-hukmu ala syai'i far'un at-tasawwurihi, bahwa menghukumi sesuatu itu ya kita harus paham terlebih dahulu tentang apa yang kita akan hukumi tersebut atau apa yang akan kita sampaikan tersebut. Nah, tadi Ustazah Majidah sudah detail ya menyampaikan tentang sejarah Natal dan sebagainya. Ini saya hanya sedikit menyinggung saja seperti yang didefinisikan dalam Wikipedia dan KBBI bahwa Natal itu ya intinya adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa itu tanggal 25 Desember adalah peringatan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena akidah Kristiani meyakini seperti itu. Nah, dan
di beberapa gereja ortodoks seperti di Mesir ini kan gereja ortodoks itu merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. 6 Januari malam kebaktiannya, 7 Januari pagi peringatan hari kelahirannya. Nah, demikian juga dalam KBBI didefinisikan bahwa yang namanya Natal itu adalah kelahiran seseorang atau kelahiran Isa Al-Masih. Jadi definisinya ya berputar antara itu aja gitu. Hanya saja yang perlu digarisbawahi juga bahwa di sini ada perbedaan antara gereja barat dan timur, antara oriental dan oksidental. Jadi kalau yang di timur seperti di Mesir seperti ini itu tanggal 6 Januari atau 7 Januari. Kalau di Vatikan itu 25 Desember. Nah, sekarang bayangkan antara 25 Desember dengan 7 Januari itu kan perbedaannya 1 tahun gitu kan. Udah beda tahun maksudnya. Udah beda tahun. Kalau umat Islam paling berbeda antara ru'yat dengan hilal, itu bedanya sehari. Nah, yang mengatakan 29 hari, mengatakan 30 hari Ramadannya. Itu perbedaan seperti itu. Tapi kalau di Kristen, hari rayanya bisa beda sampai beda tahun seperti itu. Baik, nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan membahas tentang fikih. Jadi sebenarnya apa itu fikih? Definisi fikih itu apa? Kita ketika ingin memandang sebuah permasalahan dari kacamata fikih, maka kita harus tahu terlebih dahulu fikih itu apa. Kalau ulama kita mendefinisikan bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adilatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu-ilmu tentang hukum syariat praktis atau syariat, ya hukum-hukum syariat amaliyah al-muqtasabu, yang mana ilmu tersebut diperoleh kan, dari dalil-dalilnya yang terperinci min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi daripada fikih. Jadi ketika kita memandang Natal, maka kita akan memandang dari sudut ini. Nah, jadi ranah fikih itu setidaknya akan membahas tentang pertama hukum syariat. Jadi bukan hukum empiris. Hukum empiris itu seperti misalkan api itu panas, es itu dingin, seperti itu. Atau hukum fisika, hukum bahasa. Hukum bahasa itu kalau dalam bahasa Arab misalkan al-fa'il, marfu, dan seterusnya. Nah, hukum syariat itu adalah hukum yang dinisbatkan kepada syariat. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, dan seterusnya. Kemudian fikih membahas tentang hukum praktis yang bersifat amalan. Jadi bukan membahas tentang keyakinan. Kalau keyakinan ini permasalahan akidah. Kalau praktis, amalan, perbuatan, sesuatu yang dilakukan oleh organ tubuh, jawareh, nah itu bagian daripada ilmu fikih, yang dibahas ilmu fikih. Kemudian diperoleh dari dalil syariat yang spesifik dan terperinci. Nah, ilmu tersebut, ilmu tentang hukum tersebut, dari mana memperolehnya? Memperolehnya adalah dari dalil-dalil yang spesifik. Spesifik itu artinya menjurus kepada permasalahan tersebut. Misalkan sholat, hukumnya apa? Wajib, dalilnya apa? Aqimus sholah. Aqimus sholah itu spesifik, menunjuk kepada sholat itu sendiri. Nah, kalau nggak spesifik, nggak terperinci, misalkan membahas tentang dalil-dalil umum dan global, ini pembahasan usul fikih. Usul fikih misalkan al-amru lil wujub, bahwa sebuah perintah itu hukumnya atau memahami sebuah perintah itu maknanya adalah wajib dan seterusnya. Nah, ini perlu kita berikan sedikit gambaran tentang apa itu fikih supaya kita tidak supaya kita lebih spesifik gitu kan. Kemudian baik, karena kita pembahasannya adalah tentang fikih, baik, karena kita pembahasannya adalah tentang fikih, maka tentu kita akan membahas tentang dalil-dalil gitu kan. Kita akan membahas tentang dalil, kita akan membahas tentang bagaimana ulama memahami dalil tersebut. Jadi yang namanya dalil tidak selalu serta-merta Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Karena banyak hal yang terjadi pada masa ini atau masa-masa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah sudah berhenti wahyu, artinya ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada lagi wahyu turun, Al-Quran sudah berhenti, Sunnah juga tidak mungkin lagi muncul, banyak permasalahan yang terus terbaharui, 14 abad, 15 abad umat Islam hidup, dan selalu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Lantas bagaimana mengambil sebuah hukum? Nah, ini membutuhkan sebuah malakah, kemampuan para mujtahid untuk menggali dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perbuatan Rasul, dari pemahaman-pemahaman para sahabat, akhirnya disarikan sebuah hukum dalam sebuah permasalahan yang baru tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat
soleh likulli makan wa zaman gitu kan. Senantiasa available setiap waktu, setiap tempat, kapanpun hingga akhir hayat, hingga akhir dunia ini. Karena yang namanya syariat Islam itu adalah dia akan senantiasa berlaku kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi bagaimana cara membacanya, akan tetapi bagaimana cara membaca teks-teks Al-Quran dan hadis tersebut, nah ini butuh pemahaman. Saya di sini akan menyampaikan, nah tadi Ustazah Majidah sedikit menyampaikan tentang Nairus wa Mihrojan, 2 hari raya yang dilakukan oleh penduduk Madinah ketika Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah telah mengatakan bahwa Islam telah mendatangkan 2 hari raya baru, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, sekarang saya akan lanjut ke sahabat, yaitu asar daripada sahabat, yaitu kan. Nah, di sini ada tulisan bahasa Arab, tapi akan saya terjemahkan bahwa di antara beberapa asar dari para sahabat yang melarang tentang keikutsertaan kaum muslimin dalam hari raya kaum musyrikin secara umum gitu ya, hari raya kaum musyrikin atau hari raya kaum kafir, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih gitu kan. Dengan sanad yang sahih disebutkan bahwa dalam riwayat Baihaqi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana isihim yauma idihim fa inna sakhta aw sukhta tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian masuk atau ikut serta berpartisipasi dengan kaum musyrikin di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka. Mengapa kata Umar bin Khattab? Alasannya adalah karena murka Allah turun kepada mereka. Nah, itu adalah pernyataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, pernyataan yang kedua dari Sayyidina Umar juga bahwa beliau mengatakan ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim. Jauhilah hari-hari maksud kami jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Jadi mujarrad sekedar mereka sedang melakukan hari raya kita jauhi. Itu yang bisa dipahami oleh 2 perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Kemudian yang ketiga diriwayatkan juga dari Baihaqi dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Amr bin As bahwa beliau mengatakan barang siapa yang melewati sebuah negara non Arab kemudian mereka kemudian membuat Nairus dan Mihrojan. Nairus dan Mihrojan seperti yang disebutkan tadi oleh Ustazah Majidah bahwa itu merupakan salah satu hari raya orang-orang musyrikin. Wa tashabbaha bihim, lalu dia menyerupai mereka hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama gitu kan. Ini asar daripada para sahabat. Asar daripada sahabat tentang yang membahas secara spesifik tentang hukum memperingati atau turut serta berpartisipasi dalam hari raya umat musyrikin atau kaum kufar. Sekarang kita akan lanjut kepada imam-imam mazhab, kepada para ulama mazhab. Bagaimana para ulama mazhab memahami permasalahan-permasalahan ini, bagaimana mereka membaca hal-hal seperti ini. Nah, akan saya nukilkan dari kitab Al-Madkhal, karya Ibnu Al-Hajj Al-Fasi dari Fes, yaitu Maroko, sebuah kota di Maroko. Al-Maliki bermazhab Maliki, yaitu dalam kitabnya Al-Madkhal, jilid 2 halaman 47, beliau meninggal tahun 737 Hijriah. Dinukilkan di buku tersebut, dan Imam Malik rahimahullah telah ditanya tentang mu'akalati Nasrani, makan bareng orang Nasrani fi ina'in wahid dalam satu tempat. Imam Malik menjawab tarkuhu ahabu ilayya. Itu redaksi beliau tidak mengatakan itu haram, itu mubah atau apa, tapi kalau bisa dihindari baguslah, itu lebih baik bagi saya itu. Kalau bisa dihindari seperti itu. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Kemudian wa min Mukhtasaril Wadihah, dari kitab Mukhtasar Al-Wadihah, Ibnu Qasim yang merupakan periwayat mazhab Malik juga telah ditanya tentang hukum seseorang yang naik dalam kapal, naik dalam sebuah perahu atau kapal yang mana kaum Nasrani naik kapal itu juga untuk pergi ke hari raya mereka. Kemudian Ibnu Qasim menjawab bagaimana hukumnya, fakari hadzalika. Dia tidak menyukainya, makruh, dibenci. Mengapa? Makhafata nuzuli sukhti alaihim. Dikhawatirkan atau ditakutkan akan turunnya kemurkaan Allah terhadap mereka.
lima zalikufrihim alladzi istamu'u lahu, karena disebabkan kekafiran mereka yang mereka telah berkumpul dalam kapal tersebut. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Qasim serupa dengan apa yang dikatakan oleh Umar tadi, bahwa makhafata nuzulis sukhat alaihim, takutnya ada murka karena murka sedang turun pada mereka. Qala wa kariha Ibnu Qasim lil muslim ayyuhdiya ilan nasrani fi aidihi mukafa'atan lahu. Nah, ini penting dan sering menjadi pertanyaan gitu kan. Ibnu Qasim di sini juga mengatakan bahwa hukumnya makruh bagi seorang muslim untuk menghadiahkan kepada orang Nasrani pada hari rayanya. Mukafa'atan lahu, ya sebagai sebuah hadiah gitu kan. Wa ra'ahu min ta'zimi idihi wa aunan lahu ala maslahati kufrihi. Mengapa? Mengapa itu makruh dalam pandangan Ibnu Qasim? Karena itu merupakan bentuk mengagungkan hari raya orang musyrikin tersebut dan juga membantu dia dalam kemaslahatan kekufurannya. Nah, itu Ibnu Qasim Al-Maliki, salah satu periwayat utama dalam mazhab Maliki, mengatakan seperti itu. Ala tara annahu la yahillu lil muslimin ayyabi'u lin nasara syai'an min maslahati aidihim la lahman wala idaman wala thauban wala yu'aruna dabatan wala yu'anun. Secara singkat terjemahannya bahwa tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjual kepada kaum Nasrani sesuatu apapun untuk kemaslahatan hari raya mereka. Untuk kemaslahatan hari raya mereka. Ingat-ingat, ini kata kuncinya untuk kemaslahatan hari raya mereka. Mau itu daging, mau itu lauk pauk, mau itu pakaian, mau itu adalah rental mobil, bahasanya yu'aruna dabah, dabah itu adalah hewan tunggangan. Pokoknya segala sesuatu yang itu untuk kemaslahatan hari raya kaum musyrikin, menurut Ibnu Qasim Al-Maliki, sekali lagi, itu hindari. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya jualan baju sinterklas, bagaimana hukumnya mendesain toko kita dengan pernak-pernik Natal, dengan pernak-pernik pohon cemara dan sebagainya. Menurut pendapat Ibnu Qasim seperti ini yang beliau nyatakan, yaitu jauhi dan jangan dilakukan. Itu jelas wadih dan bisa di cross check langsung ke kitab beliau. Selanjutnya kita pindah ke mazhab Maliki, ke mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah jilid 4 halaman 239 karya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau hidup pada masa 909 hingga 973 Hijriah. Beliau mengatakan bagaimana? Nah, ini penting karena mazhab Syafi'i dan Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i, perlu kita ketahui. Beliau mengatakan wa min akbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuhi bi aklihim wal hadiyah lahum wa qabuli hadiyatihim fihi. Termasuk seburuk-buruk bid'ah, kata beliau. Termasuk seburuk-buruk bid'ah adalah ketika orang muslim menyerupai kaum Nasrani dalam hari raya mereka, dalam makanan mereka, dalam hadiah mereka, dan juga menerima hadiah mereka di dalam hari raya tersebut. Ingat ya, kata kuncinya kita hari raya. Kita sedang ngomongin hari raya, bukan muamalah secara umum. Nanti akan beda lagi pembahasannya, jangan dipelintir. Wa aktsarun nasi i'tinaan bidzalika al-misriyun. Orang yang paling banyak sering melakukan itu adalah orang Mesir gitu kata. Nah, saya juga hidup di Mesir dan saya melihat hal itu. Nah, ini jika dikatakan oleh beliau pada abad ke-10 Hijriah, sekarang pada abad ke-15 Hijriah akan lebih syadid lagi, akan lebih zahir lagi fenomena daripada hal tersebut yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh dengan sebuah kaum, maka ia akan termasuk daripada mereka. Ini yang mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan orang Wahabi, bukan orang Syafi'i. Beliau adalah ulama Syafi'i, gitu kan? Ulama Syafi'i yang memiliki kitab Fatwa Kubra itu tadi. Bal qala Ibnul Hajj la yahilu li muslim ayyabi nasraniyan syai'an min maslahati idi. Nah, ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qasim tadi kan, bahwa seorang, apa yang dikatakan Ibnu Hajj, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual kepada orang Nasrani sesuatu apapun untuk kemaslahatan hari rayanya, mau itu daging, mau itu lauk, mau itu pakaian, dan juga tidak meminjamkan binatang tunggangannya, karena itu termasuk membantu mereka dalam kekufuran mereka. Wa ala wulatil amri man'ul muslimin min dzalika, bahkan pemerintah atau bahkan otoritas hendaknya melarang kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya kita beralih ke mazhab Hambali. Tadi Maliki udah, Syafi'i udah, sekarang kita ke mazhab Hambali. Dalam kitabnya Mukhtasar Fatawa Al-Masriyah karya Ibnu Taimiyah Al-Hambali,
halaman 517 beliau menekankan dan menegaskan walaisa li ahli zimmah izharu syai'in min syi'ari dinihim fi diyaril muslimin. Bagi ahli zimmah maksudnya adalah orang non muslim yang hidup dan tinggal di negara Islam itu tidak diperbolehkan untuk menunjukkan sesuatu dari syiar-syiar agama atau menampakkan syiar-syiar agama mereka. La fi auqatil istisqa wala fi maji'in nawaib, yaitu tidak misalkan ketika mereka ingin meminta hujan atau ketika datangnya musibah itu tidak diperkenankan. Paragraf selanjutnya, wa amma idza fa'alal muslimuna ma'ahum a'yadahum mithla sibghil bait wa tahmiri dawabihim bimughrah wa bukhur wa tawsi'in nafaqat wa amni ta'am fa hadza azhar. Jadi kalau seandainya kaum muslimin turut serta dalam mereka, berpartisipasi dalam hari raya mereka dengan mewarnai telur, kata Ibnu Taimiyah. Mewarnai telur itu kan ketika Paskah itu ya, mewarnai telur, kemudian juga mewarnai tunggangan-tunggangan mereka. Nah, itu juga lebih lagi nggak boleh itu kan. Bal qad nasu ta'ifatun minal ulama min ashabi Abi Hanifah wa Malik ala kufri ma yaf'alu dzalika. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa pendapat dari pengikut Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan itu bahkan termasuk kekufuran gitu kan. Kalau kata Ibnu Taimiyah. Wa qala ba'duhum man zabaha bitiqa fi aidihim fa kana mazabah khinziron. Walau ini yang penting, yang paling terakhir itu yang saya merahin, walau tasyabbahal muslim bil yahud, seandainya seorang muslim menyerupai kaum Yahudi atau Nasrani dalam sesuatu permasalahan yang itu menjadi trademark, sesuatu yang khusus bagi mereka, maka itu dilarang bittifaqil ulama, menurut kesepakatan seluruh ulama. Wa in kana aslu dzalika jaiz, meskipun itu boleh. Seperti mewarnai telur itu kan hukumnya boleh, tapi ketika kita mewarnai telur di hari Paskah misalkan, nah itu menjadi tidak boleh. Ini bittifaqil ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Nah, baik, itu tadi beberapa pendapat-pendapat ulama dari mazhab Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hanbali, dan di terakhir mazhab Hanbali tadi Ibnu Taimiyah menukilkan beberapa pendapat dari ulama atau pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dari nukilan-nukilan itu tadi hampir kita bisa katakan bahwa 4 mazhab beserta ulama-ulamanya telah mengatakan bahwa ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan hari raya non-muslim apapun agama mereka itu dilarang. Ada yang mengatakannya makruh mendekati haram, ya intinya itu dilarang. Nggak ada yang mengatakan itu mubah, sekalipun nggak ada. Sekalipun mubah itu nggak ada. Baik, sekarang kita akan menuju ke sesi berikutnya, yaitu kita akan kuliti satu persatu dalil-dalil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengatakan itu boleh, itu toleransi, itu adalah mendekatkan kita kepada itu perbuatan baik dan seterusnya. Kita langsung ke dalil pertama. Ada orang yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang sama sekali kalian untuk berbuat baik. Nah, ini yang digarisbawahi, untuk berbuat baik. Tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir dari negerimu. Kemudian dari ayat ini dipahaminya dengan sesuatu yang menakjubkan sekali. Dikatakannya bahwa dalam ayat tersebut Allah tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan mengusirnya. Nah, mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dinilai sebagai salah satu bentuk perbuatan baik kepada non-muslim. Mengucapkan selamat hari raya untuk non-muslim itu adalah perbuatan yang baik, katanya. Dengan demikian adalah boleh hukumnya melakukan hal demikian. Ini permasalahan seperti ini yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Ini sebenarnya sudah dibahas semenjak lama oleh ulama-ulama kita. Saya akan sampaikan pendapat Imam Qarafi yang sangat detail, yang sangat spesifik dalam membahas tentang permasalahan ini. Yaitu beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Furuq, beliau menegaskan halaman jilid 3 halaman 14, perbedaan ke 119 antara kaidah bir ahli zimmah wa baina qaidatut tawaddud. Jadi ada perbedaan antara albir wa at-tawaddud. Albir tadi itu dalam ayat ini tadi disebutkan bahwa antabarruhum, ini namanya bir, kebaikan. Kalau tawaddud itu berbeda lagi. Ada 2 ayat yang berbeda. Ayat yang pertama, Imam Qarafi menegaskan, "I'lam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang mana aminat tawaddud li ahli zimmah."
ketahuilah bahwa Allah telah melarang tawadud, atau tawadud itu artinya berkasih sayang dalam artian dan dalam pengertian sebagaimana ayat Al-Mumtahanah ayat 1 ini, yaitu yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, janganlah kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, aulia, orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan, tulquna ilaihim bil mawaddah, terus kalian memberikan cinta kepada mereka, cinta dalam artian khusus ya, bukan cinta secara umum. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, sedangkan mereka telah kufur dengan kebenaran. Kemudian di dalam ayat yang lain, baru surat ayat ke-8 Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, itu tadi yang digunakan dalil tadi. Kemudian innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin. Jadi ayat yang pertama Allah melarang tawadud. Sedangkan ayat yang kedua Allah membolehkan bir. Jadi apa perbedaan antara tawadud dengan bir? Itu pertanyaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam istausu bi ahli zimmah khairan. Berbuat baiklah kepada ahli zimmah. Ini hadis Rasul. Wa qala fi hadisin khair akhar istausu bil qibti khairan. Qibti itu Koptik, orang-orang Koptik itu orang-orang Mesir yang beragama Kristen Ortodoks itu tadi. Nah, hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini yang satu melarang tawadud, yang satu membolehkan bir. Ini harus dipadukan dan dipahami secara benar, kata Imam Qarafi. Bagaimana cara memadukannya, kata Imam Qarafi? Wasirul farqi, perbedaannya, anna aqdazimati yujibu huquqan alaina lahum li'annahum fi jiwarina wa fiha. Saya terjemahkan aja, kalau saya baca satu-satu mungkin lama. Bahwa yang namanya akad zimmah itu artinya kaum non-muslim hidup di negara Islam, kemudian mendapatkan jaminan hidup, jaminan keamanan dan segalanya. Nah, akad zimmah itu mengharuskan kaum muslimin untuk memberikan hak-hak kepada non-muslim. Mengapa? Karena non-muslim hidup bertetangga dengan kita, dalam perlindungan kita, dalam tanggungan Allah dan Rasul-Nya, dan juga dalam tanggungan agama Islam. Maka barang siapa yang menyakiti mereka, nah ini penting, sangat penting. Barang siapa yang menyakiti non-muslim, meskipun dengan satu kalimat yang buruk, atau dengan ghibah dalam salah satu kehormatan mereka, atau dengan segala jenis apapun yang dapat menyakiti, atau menolong siapapun yang dapat menyakiti mereka, maka dia, orang tersebut telah menghilangkan keamanan atau jaminan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya dan juga agama Islam. Ini sangat penting. Kemudian telah disebutkan juga oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma' bahwa barang siapa yang berada dalam zimmah kemudian datang ahlul harbi itu agresor yang datang ke negara umat Islam, sedangkan di dalam negara umat Islam ada kaum muslimin, ada ahlul zimmah, mereka semuanya satu. Nah, kalau ada agresor datang yang menyerang negara kita, wajib alaina an nakhruja liqitalihim, kita orang muslim wajib memerangi agresor tersebut dengan segala bentuk senjata dan juga peralatan kita, dan kita sampai mati menjaga semua penduduk yang ada di dalam negara Islam tersebut, menjaga kaum Kristen, menjaga kaum Yahudi yang ada di negara kita, itu kita wajib membelanya. Fa inna taslimahu duna dzalika ihmalun li aqdi zimmah. Mengapa? Karena kalau kita umat Islam menyerahkan kaum Yahudi dan Nasrani terbunuh oleh agresor tersebut, itu artinya kita telah membatalkan akad zimmah atau tidak memperhatikan akad zimmah yang merupakan itu jaminan Allah dan jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sesuatu yang dapat memusnahkan jiwa dan juga harta. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Imam Qarafi melanjutkan, wa idza kana aqdu zimmah bihadhil masabah. Ketika yang namanya aqdu zimmah ini memiliki kedudukan yang begitu penting bagi umat Islam, bagi negara Islam, wa ta'ayyana alaina anna barrohum, maka dari situ kita harus berbuat baik. Nah, ini baru ayat Al-Mumtahanah ke-8 gitu. Bikulli amrin, bagaimana kita melakukan bir terhadap ahlu zimmah? Bikulli amrin, dengan segala perkara. La yakunu dhahiruhu yadullu ala mawaddat wala ta'zim syairil kufri, yang intinya segala sesuatu itu tidak menunjukkan kepada mengagung-agungkan syiar kekufuran gitu kan. Jadi melindungi kaum kafir dengan mengagungkan syiar kekufuran itu beda. Famata ada ilah ahadi hazaini imtana'a wa sara min qibali manuhiya anhu fil ayah wa ghairiha. Maka ketika segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan terhadap non muslim yang di dalamnya terdapat unsur mencintai dalam artian mencintai, mengagungkan syiar-syiarnya dan sebagainya, maka itu menjadi sesuatu yang terlarang.
Wa yattatihu dzalika bil masal. Contohnya, fa ikhlaul majalis lahum inda qudumihim, seperti ketika mereka datang kita langsung hormat atau berdiri dan sebagainya. Nah, tapi ini permasalahan nanti ada hadis lain ya. Nah, ini saya menyampaikan pendapat dulu Imam Qarafi. Nah, ini contoh-contoh yang tidak diperbolehkan. Saya langsung skip ke yang terakhir ini, ke barisan terakhir yang berwarna merah. Fa inna hadza mamnu lima fihi min ta'zimi sya'airil kufur. Intinya yang dilarang itu terdapat unsur-unsur mengagungkan syiar-syiar kekufuran, wa tahkiri sya'airillah, dan merendahkan syiar-syiar Allah, wa sya'airi dinihi, dan merendahkan syiar-syiar agamanya, dan juga ihtiqori ahlihi, dan juga merendahkan umat muslim. Jadi yang ingin disampaikan di sana ada perbedaan antara at-tawaddud al-mamnu dan juga al-bir al-matlub. Atau artinya ada perbedaan antara ayat yang melarang kita untuk mengagungkan syiar-syiar mereka, namun di sisi lain ada ayat yang membolehkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Itu apa yang dikatakan oleh Imam Qarafi. Nah, di sini Imam Qarafi menegaskan bahwa wa amma ma umira bihim min birrihim wa min ghairi mawaddatin batiniyah farifku. Nah, contoh lainnya yang diperbolehkan umat Islam untuk melakukannya kepada non-muslim, kepada ahlul dzimah, adalah ketika kita berbuat baik kepada mereka, yaitu dengan birrifki, dengan berlaku lemah lembut terhadap orang lemah di antara mereka. Wasaddu khullati fakirihim, memenuhi kebutuhan orang fakir di antara mereka, yaitu mereka itu non-muslim itu tadi. Wa it'amu ja'ihim, memberikan makanan kepada orang yang lapar di antara non-muslim, memberikan pakaian mereka, dan juga lainul qaul, dan juga perkataan yang lembut kepada mereka, ala sabilil lutfi lahum warahmah, yaitu dalam bentuk kita berlemah lembut terhadap mereka, bukan dalam bentuk kita takut atau mengagungkan mereka. Itu yang dilarang. Nah, yang saya merahin di situ, lutfan minna bihim la khaufan wa ta'ziman. Kita melakukan itu karena kita berlemah lembut kepada mereka, bukan karena kita takut dan mengagungkan mereka. Ini yang dilarang. Wa du'a lahum bil hidayah, mendoakan mereka mendapatkan hidayah dan juga menjadikan mereka untuk bahagia dan seterusnya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang diperbolehkan, yang termasuk dalam kategori bir yang diperbolehkan oleh umat Islam untuk melakukannya kepada non-muslim. Selanjutnya, nah, ini masih dari Imam Qarafi juga. Saya langsung ke yang merah ini, ya, yang berwarna merah di situ. Wa in azharuna qusan kasarnahu wa in wajadna sakronan adabnahu. Kalau non muslim yang berada di negara umat Islam itu mereka menampakkan lonceng, maka kita hancurkan. Apabila kita mendapatkan mereka mabuk, maka kita takdib atau kita berikan hukuman. Dan apabila wa in azharu sulbahum, apabila mereka menunjukkan salib mereka fi aidin au istisqain kasarnaha wa adabnahum, maka kita hancurkan. Ini Imam Qarafi yang mengatakan pada abad 8 Hijriah yang lalu ya. Kalau kita sekarang nggak bisa melakukan itu semena-mena gitu kan. Kita nggak bisa melakukan itu semena-mena. Itu nanti ada permasalahan lain. Saya ingin sampaikan dulu bahwa umat Islam zaman dahulu itu mereka memiliki izah, memiliki kekuatan, mereka melindungi non-muslim, akan tetapi sangat terbatas. Ya, kamu beribadah apa saja, tapi selama dalam gereja kamu ibadah terserah kamu selama kamu dalam tempat ibadah kamu. Tidak perlu menunjukkan ke publik karena kamu hidup di negara Islam. Intinya seperti itu kurang lebih. Itu di dalam kitab Az-Zahirah jilid 3 halaman 458-459. Oke. Selanjutnya dalil kedua. Nah, ini ada dalil kedua yang mengatakan bahwa wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata orang yang mengambil dalil ini, dalam ayat ini Nabi Isa secara jelas menyatakan keselamatan atas dirinya dan juga atas kelahirannya. Dan juga baik saya persingkat ya karena kayaknya waktunya udah mulai mepet. Dan juga bahwa orang tersebut mengatakan bahwa dalam keselamatan atas dirinya, umat Nabi Isa atau Nabi Isa mengatakan kepada dirinya bahwa beliau selamat gitu kan pada hari kelahirannya. Tapi yang perlu diketahui bahwa ayat-ayat sebelumnya bahwa Nabi Isa itu lahir sebagai Abdullah, dan itu disampaikan dalam ayat sebelumnya, yaitu qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah yang mana Allah telah memberikan aku kitab. Jadi bukan lahir sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai hamba Allah. Saya percepat saja. Kemudian nah ini yang penting untuk saya katakan,
Nabi Isa itu kalau dalam keyakinan kita sedang diangkat ke langit. Itu kan Allah telah menegaskan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Aku angkat kamu itu kan. Aku angkat kamu. Mutawaffika itu artinya membuat kamu tidur kemudian mengangkatmu. Nah, nanti ketika di akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih, Nabi Isa turun lagi ke dunia. Dan ketika turun di dunia, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Disebutkan di situ dalam hadis riwayat Hakim, fayadukul as-solib, menghancurkan salib, artinya menghancurkan atau menafikan segala penyembahan terhadap dirinya, wayaktulul khinzir, wayadul jizyah, wayadun nasa ilal Islam. Jadi membunuh Dajjal dan kemudian memusnahkan khinzir atau babi dan seterusnya. Jadi ini perlu dikasih tahu juga bahwa ternyata ketika akhir zaman Nabi Isa justru beliaulah yang akan menghapuskan peribadatan kepada dirinya sendiri. Itu artinya Nabi Isa sangat tidak suka dirinya disembah, apalagi kelahirannya diperingati. Nah, kemudian dalil ketiga, mengucapkan selamat untuk hari raya non-muslim itu bukan berarti mengakui apa yang dia katakan. Nah, jadi perlu diketahui bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim itu kan artinya selamat merayakan kemusyrikan gitu kan. Nah, kalau kita aneh orang korupsi mengatakan selamat korupsi, selamat mencuri, masa kita tega bilang selamat merayakan kemusyrikan? Kan lebih nggak masuk akal lagi. Nah, kemudian dalam ayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri daripada ibadur rahman itu adalah walladzina la yasyhaduna zur wa idza marru billagwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Kesaksian palsu itu hatinya dia nggak mengakui tapi diucapkan dalam lisan. Selamat hari raya ya gitu kan. Selamat hari raya peringatan kamu misalkan, hari raya negeri kamu. Itu lisannya mengatakan tapi hatinya nggak meyakini. Ini namanya kesaksian palsu. Dari itu adalah sia-sia. Dalil yang keempat, Islam itu sangat toleran kepada ahli kitab. Kita dibolehkan memakan hidangan dari mereka, menikahi wanita mereka, dan bahkan memberikan zakat. Nah, jika Islam saja membolehkan hal-hal besar seperti itu, apalagi hanya sekedar ucapan selamat hari raya. Jawabannya bahwa tiga hal tersebut bukti bahwa Islam sangat toleran dalam berdakwah gitu kan. Kita dibolehkan memberikan hidangan kepada ahli kitab ya karena supaya semakin mendekat. Kemudian lelaki muslim boleh menikahi ahli kitab dan tidak sebaliknya karena yang namanya lelaki itu lebih dominan gitu kan. Kemudian ketiga, adapun mengenai golongan mu'alafah, itu karena agar menarik hati mereka dan juga para pengikut mereka. Dan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka itu sama sekali tidak bisa disamakan satupun dari tiga hal yang di atas. Nah, ini ada banyak kaidah-kaidah yang bisa saya sebutkan, tapi mungkin waktu sudah habis, mungkin kesempatan yang lain waktu akan saya sebutkan. Banyak kaidah-kaidah yang bisa saya terapkan atau yang bisa kita terapkan dalam permasalahan ini. Akan tetapi kalau saya teliti ini satu waktu butuh 5 menit dikalikan berapa ini ada banyak 8 butuh 40 menit lagi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terlalu kepanjangan nggak selesai nanti membahas ini. Terima kasih saya ucapkan kepada host dan juga moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Yusuf Al-Amin. Dan juga tadi yang pemateri yang pertama, Ustazah Siti Majidah.